Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa kalau Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kajian pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami hari ini mengenai Timi Herba. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nasya. Pendahuluan. Timi herba merupakan tanaman rempah dalam keluarga tanaman mint, Lamiaceae. Tanaman ini berasal dari Mesir dan sering dijumpai pada hidangan-hidangan seperti hidangan Eropa, hidangan Turki, hidangan Timur Tengah, dan hidangan Portugis. Selain itu, banyak digunakan oleh orang-orang Yunani sebagai obat herbal. Di Indonesia juga dapat dijumpai karena telah banyak dibudidayakan. Lain dari Timi herba, di Katalan, Timi herba disebut dengan Paragola, di Spanyol disebut dengan Tomillo, di Arab disebut dengan Jaatar, dan di Inggris disebut thyme. Ini saya mau membacakan klasifikasi dari Timi herba, yaitu divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Lamilaeae, familinya Lamiliaceae, genusnya Thymus, spesiesnya Thymus vulgaria L. Untuk deskripsi tanamannya adalah mahkota bunga, biasanya berwarna kecoklatan dan sedikit berbibir dua kelopak berwarna hijau, sering disertai bintik-bintik ungu. Bunga kecil berwarna biru ungu sampai merah muda, tinggi mencapai 50 cm, daun berbentuk lonjong, tangkai pendek, berukuran 4-12 mm, batang berwarna hijau, sedikit kemerahan, berakar serabut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan syarat tumbuh. Yang pertama ada tanah lempung berpasir yang kandungan pasirnya lebih tinggi sehingga teksturnya lebih kasar dan memungkinkan air mengalir lebih cepat sehingga kurang bisa menahan air. Yang kedua, ada penyinaran matahari yang full. Terus pemupukan ini juga sekali di musim semi. Terus ada suhunya tuh 22 sampai 25 derajat Celcius. Ketinggiannya 1500 mdpl. Dan pasca panen timi sudah dapat dilakukan 7 sampai 85 hari setelah tanam. Pertama, pengumpulan simplicia. Tumbuhan akan diambil secara manual, diambil semua bagian dari tumbuhan timi yang ada di atas permukaan tanah. 2. Pencucian dilakukan sesingkat mungkin agar tidak menghilangkan zat berkhasiat tumbuhan. 3. Pengeringan metode gantung suhu setidaknya 50 F atau dalam kurun 10 Celcius dan lama pengeringan 1 minggu atau lebih. 4. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran-kotoran yang masih ada dan tertinggal pada simplicia kering. Zat aktif dan sifat dari Timi herba. Zat aktif yang terkandung pada tanaman Timi herba yang pertama ada minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung pada tanaman. Itu mengapa tanaman Timi herba memiliki aroma atau bau yang khas. Minyak atsiri ini berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antioksidan, antiekspektoran, antiplasmodik, dan antikarminatif. Yang kedua ada asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alipatik panjang baik basa maupun tidak yang berfungsi sebagai antiplasmodik. Yang ketiga ada asam ursolat. Asam ursolat adalah merupakan senyawa triterpenoid pentasiklik dan juga merupakan metabolit sekunder pada tanaman yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Yang keempat ada asam kapeat. Asam kapeat merupakan senyawa polyphenol dan memiliki efek farmakologis utama sebagai antioksidan. Yang kelima ada tanin dan juga resin. Tanin adalah senyawa makanan yang termasuk ke dalam kategori senyawa polyphenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Resin.
Resin adalah getah yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Sifat dari timiherba yaitu memiliki aroma yang khas atau bau yang khas dan juga pedas. Efek farmakologis dari timiherbanya sendiri yang pertama yaitu ekspektoran sebagai pengencer dahak, yang kedua ada antispasmodik penenang otot perut saat diare, yang ketiga antibakteri, yang keempat ada antiinflamasi atau anti radang untuk mengurangi peradangan, yang kelima ada antibiotik mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yang keenam ada anti plak gigi menghilangkan bakteri yang menyebabkan plak gigi. Di sini ada cara pemakaiannya. Yang pertama, alat dan bahan yaitu ada kompor, gas, panci, sendok, saringan, air, dan timiherba. Yang kedua, ada pembuatannya. Timi direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi setengahnya. Didinginkan, saring, dan diminum sekaligus. Dan adapun aturan pakainya, diminum 2 kali sehari. Kesimpulan, secara umum, jadi pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tanaman obat yang sudah merupakan kepercayaan masyarakat. Sudah diyakini dari masa ke masa, tanaman obat memiliki banyak manfaat seperti yang sudah dijelaskan. Secara khusus, timiherba memiliki beragam manfaat, terutama ekspektoran atau batuk berdahak. Dan tanaman ini memiliki karakteristik yang harus mendapatkan pencahayaan atau penyinaran matahari yang penuh. Baik, cukup sekian presentasi kami hari ini. Kami harap apa yang tadi kami jelaskan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.